Chelsea diajar Brighton 0-3. Chelsea pulang dengan kekalahan telak dari lawatannya ke markas Brighton, tebus kalah 3-0 tanpa balas. Kali ini penampilan Chelsea begitu buruk. Brighton lalu luasa mencetakkan 3 gol lewat aksi dari Kaoru Mitoma dan brace dari Yankuba Paminte. Sayangnya dalam laga tersebut Chelsea tidak bisa membalas. Dengan kekalahan ini Chelsea terlempar dari 4 besar klasemen sementara. Desember sebut Mbappe bakal dipanggil lagi ke timnas Prancis. Kylian Mbappe bakal masuk ke dalam skuad Prancis setelah sempat tak mendapatkan panggilan dari tim nasional. Hal itu disampaikan oleh sang pelatih Les Blues yakni Didier Deschamps. Tentu saja dia akan ada di sana. Mengapa dia tidak akan ada di sana? Kata Deschamps dalam wawancaranya seperti yang dikutip dari L'Equipe. Timnas U20 dibantai Erick Thohir pasang badan. Ketum PSSI Erick Thohir pasang badan usai Timnas U20 Indonesia dibantai Iran 3 gol tanpa balas. Dia bilang kalau Indonesia masih punya kesempatan untuk bisa memanfaatkan 2 pertandingan sisa. Skuad Garuda memang tampil tak begitu buruk ketika diberondong 3 gol oleh Iran di Stadion Shenyang di China. Erick Thohir pun meminta para supporter tetap mendukung perjuangan Doni Tri Pamungkas dan kawan-kawan dalam 2 laga sisa grup C di Piala Asia. Randal Colomani disebut Serie A lebih sulit daripada Liga Prancis. Penyerang Juventus Randal Colomani mengungkapkan perbedaan antara Serie A dan juga Liga Prancis. Dia menyebut Serie A lebih sulit dan juga lebih taktis. Sang penyerang tiba dengan status pinjaman pada bursa transfer Januari kemarin dan telah mencetakkan 5 gol dalam 5 pertandingan pertamanya dan berhasil mencetakkan 2 gol melawan Empoli dan juga Como setelah mencetakkan gol pada debutnya melawan Napoli. Al-Khelaifi tersandung kasus, PSG terancam kehilangan pendanaan. PSG terancam kehilangan sumber pendanaan dari investor yakni Nasser Al-Khelaifi. Pasalnya pria asal Qatar tersebut tersandung kasus suap. Al-Khelaifi didakwa atas keterlibatan dalam kasus penyalahgunaan kekuasaan pada 5 Februari 2025. Menukil laporan dari Get France Football News, dakwaan yang menimpa Al-Khelaifi jadi pembicaraan panas di Qatar dan para pejabat Doha dilaporkan mengancam untuk menarik investasi mereka di Prancis, termasuk Bein Sport dan juga PSG. Direktur Barcelona akui sempat berusaha pinjam Rashford dari MU. Direktur sepak bola Barcelona Deco mengkonfirmasi bahwa pihaknya sempat mempertimbangkan untuk bisa meminjam Marcus Rashford. Deco mengakui bahwa Barcelona memang tertarik untuk bisa mendatangkan Rashford, namun Barca tidak mampu menanggung gajinya yang begitu besar. Carlo Ancelotti jadi raja pelatih Real Madrid di Liga Champions. Carlo Ancelotti membuat sejarah dirinya menjadi pelatih Real Madrid dengan mengarungi laga terbanyak di Liga Champions yakni sebanyak 72 kali. Real Madrid memberikannya jersey dengan nomor punggung 72 kepada Carlo Ancelotti. Tak dipungkiri, Don Carlo layak disebut sebagai pelatih terbaik Los Blancos sepanjang masa. Ancelotti mencatatkan 52 kemenangan di Liga Champions bersama Real Madrid. Sisanya 8 kali imbang dan 12 kali kalah. Neymar berpeluang balik ke Barcelona. Dikutip dari Cardinal Ser, Neymar dilaporkan membela Santos hanya untuk bisa mengembalikan kondisi fisiknya usai sempat mengalami cedera panjang. Ia dikabarkan masih ingin kembali bermain di Eropa dan Neymar mengincar bermain di level yang lebih kompetitif demi menjaga asa dipanggil timnas Brasil ke Piala Dunia 2026. Hal ini membuat peluang Neymar merapat ke Barcelona di musim panas nanti sangatlah terbuka lebar. Selain kontrak Neymar yang bakal habis di Santos, Barca juga membutuhkan sayap yang baru. Neymar tak akan membebani kondisi keuangan Barcelona karena gajinya yang kini telah turun drastis di Santos. Tinggal ke Arab Saudi, Steven Gerrard latih klub Inggris lagi. Steven Gerrard masih menganggur usai tak lagi melatih klub Arab Saudi yakni Al-Ettifaq. Legenda Liverpool itu kini dikabarkan mau membesut klub asal Inggris kembali. Menukil laporan dari The Sun, pria berusia 44 tahun tersebut tengah dikaitkan dengan klub Championship yakni Blackburn Rovers. Blackburn lagi mencari pelatih baru setelah ditinggalkan oleh John Estes. Klub berjuluk The Rovers ini sedang berjuang demi tiket promosi ke Liga Inggris dan menempati posisi kelima klasemen sementara Championship.
Bukayo Saka dikabarkan absen lebih lama bela Arsenal. Kabar buruk datang dari Arsenal terkait kondisi dari Bukayo Saka. Pemain berusia 22 tahun itu dikabarkan akan absen lebih lama lagi. Talksport mengabarkan bahwa belum ada tanggal pasti bahwa Saka akan comeback untuk Arsenal. Bahkan ada laporan dari media Inggris lainnya yang menyebutkan bahwa Saka tak akan kembali bermain di bulan depan. Liverpool kehilangan Joe Gomez untuk sebagian besar musim ini. Liverpool mendapatkan kabar buruk setelah bek serba bisa mereka yakni Joe Gomez mengalami cedera hamstring yang membuatnya diperkirakan absen dalam sebagian besar sisa musim ini. Menurut laporan dari Paul Joyce, pemain asal Inggris itu kini menghadapi periode pemulihan yang lebih lama dari yang diperkirakan sebelumnya. Philip Jorgensen jadi kiper utama Chelsea di Liga Inggris. Philip Jorgensen akan kembali mengawal gawang Chelsea dalam laga selanjutnya di Chelsea. Enzo Maresca mengkonfirmasi bahwa ia kini menjadi pilihan utama di Liga Inggris menggantikan peran dari Robert Sanchez. Maresca menjelaskan bahwa perubahan ini juga bertujuan untuk bisa memberikan waktu bagi Sanchez agar bisa memulihkan kondisi mental dan juga fisiknya. Jamal Musiala resmi berpanjang kontrak di Bayern Munchen hingga tahun 2030. Kabar besar datang dari Jerman setelah Jamal Musiala resmi menandatangani perpanjangan kontrak dengan Munchen hingga tahun 2030. Kontrak Jamal Musiala sebelumnya akan berakhir di tahun 2026 dan Musiala sendiri menyambut gembira perpanjangan kontraknya dan menegaskan komitmennya untuk Bayern Munchen. Musim depan, Barcelona masih ingin pertahankan Lewandowski. Barcelona sedang merencanakan masa depan mereka dengan mempertahankan dua pemain kunci, yakni Robert Lewandowski dan juga Inigo Martinez. Lewandowski telah menjadi sosok penting bagi Barcelona musim ini dengan torehan 31 gol dalam 33 penampilannya di semua kompetisi. Meski kontraknya masih berlaku hingga Juni 2026, usia yang tidak muda lagi membuat masa depan di Camp Nou semakin dipertanyakan. Deco menegaskan bahwa klub berencana mempertahankan Lewandowski setidaknya 1 hingga 2 musim lagi. Real Madrid pertimbangkan untuk datangkan bek Lazio. Real Madrid diperkirakan akan mempertimbangkan opsi pertahanan mereka di musim panas dengan kemungkinan ada 3 posisi yang kini dipertimbangkan. Dalam 12 bulan terakhir, Madrid telah dikatakan untuk bisa mendatangkan kembali Mario Gila yang memiliki opsi pembelian kembali. Relevo mengatakan bahwa mereka terus memantau situasi pemain berusia 24 tahun tersebut. Anthony Elanga masih masuk ke dalam radar Newcastle United. Pemain sayap Nottingham Forest yakni Anthony Elanga dikabarkan masih menjadi target utama Newcastle United dalam rencana transfer mereka di musim panas. The Magpies sempat mencoba mendatangkan pemain asal Swedia itu di musim panas lalu, tetapi tawaran mereka yang bahkan mencapai 50 juta pound sterling ditolak oleh Nottingham Forest. Menurut laporan dari Give Me Sport, minat Newcastle United terhadap Anthony Elanga tidak mereda di musim panas nanti. Chelsea jual Christopher Nkunku. Dilansir dari The Athletic, salah satu pemain dari skuad utama Chelsea yang akan dijual adalah Christopher Nkunku. Chelsea buka harga mencapai 65 juta pound sterling atau sekitar 1,3 triliun rupiah. Nkunku sebelumnya dibeli Chelsea dari RB Leipzig seharga 50 juta pounds dan sang pemain berusia 27 tahun tersebut dikontrak sampai musim panas 2029. Christopher Nkunku sempat diminati oleh Manchester United dan juga Barcelona di musim dingin kemarin, tetapi Chelsea tidak melepasnya. PSG sudah incar Maignan sebagai calon kiper yang baru. PSG dilaporkan siap mengejar Maignan sebagai pemain incaran mereka di musim depan. Ia diproyeksikan menggantikan Gianluigi Donnarumma yang kurang memberikan impresi positif. PSG disebut berhasrat untuk bisa membawa mantan jebolan akademinya kembali ke Parc des Princes dalam waktu yang dekat. Pasalnya performa mantan kiper Lille bersama AC Milan memang luar biasa. Asa membawa Maignan pulang juga lumayan terbuka. Pasalnya upaya perpanjangan kontrak dari Milan kepadanya belum mencapai kata sepakat.
MU masih dambakan striker asal Bundesliga. The Athletic melaporkan bahwa Manchester United saat ini mengarahkan radar mereka menuju Jerman. Mereka tertarik untuk bisa mendatangkan Benjamin Sesko dari RB Leipzig. Menurut laporan tersebut, MU ternyata sudah lama tertarik dengan sang pemain, tetapi ia dilaporkan hanya bisa ditebus di angka 80 juta euro. MU juga punya pesaing untuk bisa mendapatkan jasa Sesko di musim panas nanti. Rival mereka yaitu Arsenal dilaporkan juga berminat untuk bisa mengamankan sang pemain. Manchester United bersiap sambut Giovanni Quenda. Setan Merah kini dikabarkan tertarik mendatangkan Giovanni Quenda dari Sporting Lisbon pada musim panas. Sang pemain disebut terbuka untuk pindah ke Old Trafford guna berunding dengan mantan pelatihnya Ruben Amorim. Winger berbakat 17 tahun ini memiliki klausul rilis mencapai 83 juta euro, tetapi Sporting dikabarkan siap melepasnya dengan harga yang lebih rendah. Dilaporkan bulan lalu MU telah mencapai kesepakatan untuk bisa mendatangkan Quenda dengan mahar mencapai 50 juta euro. Fabrizio Romano sebut Arsenal bidik winger maut. Rencana transfer musim panas Arsenal mulai berjalan setelah mereka gagal mendatangkan pemain pada bursa Januari, dan Romano mengungkapkan bahwa Nico Williams, bintang dari Athletic Bilbao, tetap menjadi pilihan utama Arsenal untuk bisa memperkuat lini serang mereka. Dengan bersaing melawan Saka, Gabriel Martinelli dan juga Leandro Trossard, Williams bisa memberikan Arsenal kedalaman skuad yang baik